Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas hubungan antara stok opnam dan kartu stok. Nah, jadi kenapa kok harus dihubungkan? Karena ketika perusahaan atau rumah sakit melakukan stok opnam, penghitungan ulang stok tiap bulan, kemudian jumlah barangnya yang dihitung dimasukkan ke sistem, harus mempengaruhi jumlah dari inventory. Nah, kalau tidak mempengaruhi jumlah inventory, maka percuma dilakukan stok opnam. Nah, jadi bagaimana caranya melakukan stok opnam? Ya, yuk kita langsung saja. Nah, bagi yang belum mengetahui relasi yang ada di stok opnam dan di kartu stok, ya, bisa cek materi sebelumnya dulu ya. Ya, kita langsung maju. Nah, kalau tidak dilihat dulu, saya jamin susah memahaminya ya. Oke, jadi kita mulai dari stok opnam. Ya, jadi stok opnam itu menambah, mempengaruhi entitas item KTA transaksi header. Nah, misalkan ini, saya buat baru. Nah, saya buat baru, saya masukkan dari item KTA transaksi header ya. Nah, nomor transaksinya saya ubah 2025 ya. 2025 tanggal transaksinya saya ubah ya. Saya samakan ini, kemudian saya ubah atau ini aja lah. Saya ubah tahunnya ya. 2025 ya. Tipe transaksi bisa dimasukkan stok opnam gitu ya. Nah, kalau good dispense ini kan yang ditagihkan ke pasien, kalau ini kita stok opnam. Nah, from location diabaikan dulu, enter date-nya kita samakan ya. Nah, kita samakan, kemudian person key kita kosongi saja karena stok opnam tidak berhubungan dengan pasien ya. Nah, oke, kita jalankan. Nah, sudah masuk ya. Nih, sudah masuk stok opnam. Nah, sekarang kita teruskan ke, ini saya close dulu yang sebelumnya. Kita teruskan ke item KTA transaksi. Item KTA transaksi. Nah, yuk kita ubah. Nah, kita ubah. Nah, kita masukkan transaksi ID yang terakhir berapa ini? 417 berarti ya. 417 kita coba dua item barang dulu ya. Nah, yang satu dijumlahkan, yang satu dikurangkan. Nah, seperti apa maksudnya itu ya? Ya, jadi yang satu nanti menjumlah, yang satu mengurang. Nah, kemudian nomor transaksi kita ambilkan, tanggal transaksi kita masukkan, oke, kita masukkan, kemudian tipe transaksi sama ya, stok 6. From location dikosongkan dulu. Nah, sekarang di itemnya nih, itemnya
kita mau nyoba ya, kita mau mencoba melakukan stok opnam terhadap dua barang ini ya. Dua barang ini. Nah, ini aja lah. Mana nih? Ini ya, M01 dan M03. Teman ID 01, kemudian M03. Oke, kemudian harga satuannya 5.000 semua ya. Ini boleh ditulis, boleh, tapi kita kosongin saja ya ini ya. Ini kan karena stok opnam urusannya kan hanya ke jumlah stok ya, jumlah stok, tidak harga satuan. Nanti boleh dikosongi, kemudian nanti bisa disesuaikan ya, karena kalau kartu stok itu kelebihannya kita bisa menyimpan tanggal expire dan batch number. Ini sementara saya kosongkan dulu ya. Ini jumlahnya sebelumnya 15. Jumlahnya 15, yang ini 20. Ini ya, dua ini ya. M1 dan M3. Satu 15, yang satu 20. Nah, saya mau yang M001 stoknya mau saya nolkan. Nah, caranya gimana kalau mau dinolkan? Tadi kan M001 15 ya. Berarti caranya kitnya saya min 15. Nah, kenapa kok min 15? Nah, ini kan tadi 15, supaya 0 kan saya kurangkan 15. Nah, karena M01 sudah saya kurangkan 15 ya, maka balance-nya sekarang tinggal 0. Nah, ya. Itu yang untuk mengurangkan. Nah, sekarang yang M003 ya, M003 sekarang sisanya 20. Nah, saya mau menambahkan jadi 25. Jadi gimana caranya? Nah, berarti kitnya saya tambahkan 5. Ya, saya tambahkan 5. Kemudian balance-nya berapa sekarang? Jadi 20 tambah 5. 20 tambah tadi ya, kitnya 5. Jadi 25. Nah, oke. Gitu ya. Oke, kita simpan. Berhasil. Nah, sudah masuk ya. Nah, ini kita close dulu. Kita close dulu. Ya, jadi dari sini nomor transaksinya 001 ini ya, 001 melakukan stok 6 terhadap dua barang, M01 dan M03. Nah, ya, yang satu min 15, yang satu 5. Nah, tapi lihat hasilnya, yang satu jadi 0, yang satu jadi 25. Karena apa? Hubungannya dengan yang transaksi sebelumnya ya. Ini ya, transaksi sebelumnya. Oke, barang udah. Nah, dari kartu stok sudah oke, sekarang masuk ke stok opnam. Nah, bagaimana yang terjadi di stok opnam? Nah, ini kita masukkan, kemudian nomor transaksinya kita input. Dan nomor transaksinya dari hitung titik transaksi itu ya. Nah, masukkan, tanggalnya kita buat sama, lokasinya kosong dulu, keterangan aja stok opnam bulanan, enter date-nya boleh diisi,
enter B-nya bolehlah 6. Nah, 6. Status boleh dikosongi dulu. Nah. Oke, coba kita go hasilnya. Oke ya, sudah berhasil di input ya. Ini ya, yang ini. Nah, partner key-nya 0. Nah, yang ini saya hapus dulu. Oke ya, 0 stok 6 bulanan. Nah, apakah sudah selesai? Belum, masih berlanjut ke stok 6 detail. Nah, di stok 6 detail kita ingin menginputnya hampir sama dengan yang di item kita transaksi. Hampir sama. Ayo kita insert. Nolnya berarti karena 2 item kita teruskan ini, berarti dari 111 lanjut ke 112 ya. Kemudian nomor transaksinya diinputkan tadi ini. Oke, kode itemnya ini ya, M01 dan M03. Nah, M01 kemudian M03. Balik ini. Ini ya. M01, M03. Nah, kemudian kita inputkan setelah kode item batch number dan expired date bisa disesuaikan real stocknya. Nah, real stocknya tuh bagaimana? Berarti stoknya sekarang tinggal berapa? Ya, tinggal berapa? Jadi real stocknya mengacu pada ini, berarti yang M01 real stocknya sekarang 0. Ya, real stocknya 0, sedangkan yang M03 ya, yang M03 sekarang stoknya 25. 25 ya. Oke, enter B-nya disamakan inem ya, kemudian enter date-nya kita samakan ini ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi yang perlu diperhatikan ya. Jadi di sini item kita transaksi ini kan kita ada transaksi ID ya. Nah, transaksi ID-nya M01 ini kan 4117. ID-nya ini dimasukkan di sini. Ref item transaksi ID. Nah, ini juga sama nih. Yang M003 masukkan yang punyanya juga 4118. Nah, kenapa kok begitu? Nah, karena nanti kalau mau di cross check, ini dapatnya kok bisa min, dapatnya dari mana? Bisa di cross check dari atribut ini. Nah, oke, sudah. Kita input. Nah, ini ya. Oke, M01, M03 025 betul. Ininya 4117. Yang satunya 4118 ya. Nah, itulah bagaimana relasi antara stok optam dan kartu stok ya. Oke, kira-kira gitu materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.